welcome back to Calling Kopi Keliling. Dan untuk episode kali ini kita berada di Lisa and Leo Organic Farm. Dan kita diundang khusus ke event ini, ke Lisa and Leo Organic Farm, karena untuk ini nih. Nah, ini CQIQ Processing Professional. Jadi bayangin di seluruh Indonesia, ini pertama kalinya ada CQI Coffee Quality Institute. Bahkan untuk profesional yang kedua ini ada CQI pertama, nih CQI yang kedua. Jadi banyak orang ya, nggak banyak juga sih, ada puluhan orang yang hadir untuk kelas ini, dan mereka tuh datang dari mancanegara, dari mana-mana ada di sini. Dan dari Oten Coffee pengen tahu nih mereka lagi ngapain di sini. Jadi kita hoki banget bisa diundang ke sini. Jadi kita intip aja yuk keseruan mereka, apa yang mereka lakukan di Lisa and Leo Organic Farm. Jadi pendengar kopi mereka tuh lagi ada kelas, jadi nggak boleh kita ganggu. Ntar lagi mereka ada prakteknya di atas cupping, dan setelah processing cupping mereka bakalan melakukan praktek beans processing. Jadi buat pendengar kopi mungkin penasaran nih, ini ngapain sih si Q processing? Yang ada namanya Q grader dan Q processing. Nah, Q grader kan icip kopi, cupping kopi untuk menandakan kopi itu nikmat atau enggak. Nah, kalau untuk Q processing, mereka lah yang harus belajar dari awal, dari pemetikan biji kopi sampai green bean-nya gitu. Jadi ini prosesnya tuh gimana secara baik dan benar mereka pelajari di sini. Oke, pendengar kopi, sekarang mereka udah berada di luar. Tadi berada di kelas, sekarang udah di luar. Nah, kali ini mereka lagi mempraktekkan pulper calibration. Jadi apa itu pulper calibration? Kita simak aja langsung ya, cara mereka menggunakan mesin ini. Yeah, but we're gonna open this some buckets. Oke, pendengar kopi, tadi aku udah dari pulping, tempat yang rame-rame, bisa kamu lihat tadi ya. Udah cuacanya panas banget sekarang. Ingat kalau jalan-jalan ke ladang kopi atau kebun kopi, jangan lupa untuk bawa topi. Dan aku pelajari ya tadi yang di daerah pulping sana, mesin-mesinnya itu kalau terlalu longgar itu nggak menyaring kulit-kulit buah dari ceri kopi ini keluar. Jadi proses pulping itu merupakan proses pemisahan daging dari ceri kopi ini, gitu. Dari ceri kopi ini. Kalau misalnya terlalu longgar nggak tersaring keluar, kalau terlalu rapat juga bakalan pecah di dalam. Jadi harus diatur. Nah, kalau misalnya pas proses pulper itu terjadi keretakan di beans-nya, di biji kopinya itu, ini bakalan menghasilkan beans yang discolor, dan discolornya sebenarnya nggak baik banget. Soalnya discolor ini bakalan mengakibatkan proses pembusukan pada kopi kamu, sehingga kadang ada namanya mold, fungus, semacam jamur gitu di dalam kopi kamu, dan ini bakalan menghasilkan kopi yang nggak enak alias defect coffee. Dan setelah ini kita lanjut aja ke tempat penjemuran kopi. Yuk! Oke, jadi
dan Kopi sekarang mereka tuh lagi dikasih jatah waktu untuk menentukan tingkat kematangan dari cherry beans-nya. Ini papan ini namanya ripeness board, isinya itu ada 100. Nah, di sini bisa lihat ya, yang sebelah saya yang lagi buru-buru nih untuk menentukan yang mana biji yang mereka mau. Dari sana bisa menentukan ripeness board-nya, tingkat kematangan dari biji kopinya tuh lewat sini, dipilih-pilih. Ini seperti warna ombre, dari hijau menuju ke merah. Oke, aku nggak mau ganggu, soalnya mereka bener-bener serius banget, cepet banget dibuatnya. Nah, kita bisa lihat ya, mereka tuh dibagikan dengan 2 kelompok. Setelah mereka tuh menentukan biji yang mereka mau, mereka harus jelaskan ke instrukturnya di sebelah sana kenapa mereka pilih bijinya. Jadi kita lihat aja hasil dari apa yang mereka pilih. Oke, Peminat Kopi, sekarang aku lagi bersama dengan si ganteng yang di sebelah saya, yaitu Timothy Heinz. Nah, beliau adalah Q Trainer dan juga SCA Trainer. Welcome to Indonesia. Thank you. Tim, can I call you Tim? You can, absolutely. Nah, beliau bakalan ada di sini selama 1 minggu untuk train Q Processor, yang buat mereka yang pengen mengambil kelas Q Processing. Jadi untuk 1 minggu beliau bakalan ada di sini. Let me ask you a few questions. Is that right? That's wonderful. Okay. My very first job in coffee was a barista at a cafe, but it was not a specialty coffee shop. And then when I moved to China in 2009, I started in the coffee industry since 2009. But first, did you really love coffee actually? Yeah, so growing up, I remember my dad always drank coffee, but it was like really this like dark black, like sludge almost. But I remember the first time I drank it, it was bitter and disgusting. But when I started at the barista job, I drank coffee, but it wasn't for the flavors. It was just kind of a caffeine burst, really. But it wasn't until I moved to China in 2009, I was sitting in a cafe and I had a Ethiopian Yirgacheffe on siphon. And I remember the citrus notes of that coffee made me think, wow, if this is what coffee can be, like I want to make amazing coffee like this. And so that was really kind of my kind of aha moment, you know, where coffee kind of grabs you. Yeah. I'm gonna and be like that. kind of grabs you and Okay. like you kind of start down the rabbit hole of coffee. So Okay, so you're a Q Trainer and you're SCA Trainer. yes. How long have you been SCA Trainer? So I've been an SCA trainer since 2015, so 4 years now. And then I've been and that was when it was still SCAA, but, and then I've been a Q trainer for 2 years now, for 2 years. What do you think about Indonesia? It's beautiful. What about the coffee and the future of coffee in Indonesia? Yeah, I think, there is, in many people's minds, there's the classic, Sumatran or Indonesian type of flavors that you have. But I think what we're realizing that through processing methods, you can really be innovative and see different complexities of flavors. And so maybe the stereotypes of what flavor profiles were before is changing. And also, I think there's a lot of work being done to maintain the very nice classic chocolate full-bodied notes that you get with Sumatran coffee. And so I think there's a lot of potential. I think there's a lot of continued growth and a lot of innovation. Even seeing some of the equipment that's made here and so forth, I think there's a lot of really interesting aspects to the Indonesian coffee industry for sure. In your opinion, do you think that Indonesian coffee can compete with overseas international coffee? Yeah, yes, absolutely. And I think the reason why is because you asked the question, what is Indonesian coffee? I think there is a perception of what the flavor of Indonesian coffee is, but through processing methods and different cultivars and different methods, we can actually obtain flavors and profiles of coffee that are similar to other regions of the world. So I think absolutely, because there's a distinctiveness that Indonesia has that has value in the marketplace. So absolutely, I think so. You should come to Indonesia more often and Okay. train us, All right. Thank so we can develop our coffee Yeah. and we can compete to you. overseas. Wonderful. Thank you. Thank you so much Yeah, my for pleasure. having me here and also for the interview. Thank you so much. No problem. My pleasure. Okay.
So this is for your maestro. For maestro. 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 Ya. Buat apa sih itu? Ini untuk menentukan tingkat titik pencucian. Jadi pelepasan lendir. Oke. Sampai kapan kita bisa cuci. Oke. Jadi kalau kita akan isi ini penuh dan saat gabahnya menyentuh garis ini berarti sudah tepat untuk mencuci. Pendengar kopi sekarang mereka lagi processing, ada 4 bagian yang mereka lakukan yaitu honey dan 3 Wash. wash. Kita lihat aja, simak aja gimana mereka melakukannya. Iya. Oke, tadi kita udah dari sana dan sekarang mereka udah jemur semua beansnya di sini. Ada 4 kategori, ada 4 proses yang mereka lakukan yaitu honey, spread out, pile up, dan juga underwater. Bisa kamu lihat satu persatu dari sini. Oke, Pendengar Kopi udah kelar kegiatan hari ini. Dan terima kasih untuk Lisa and Leo udah mengundang kami tim Oten Coffee semuanya rame-rame ke sini untuk berkunjung di farm organic farmnya, coffee farmnya, dan juga menghadiri acara yaitu CQI Q Processing yang hanya ada di sini. Nah, tadi pengen nih interview bareng Lisa and Leo-nya, tapi hari ini mereka sibuk banget. Mungkin kapan-kapan kita bisa datang lagi ya, mampir ke sini untuk interview ke mereka. Oke, buat kamu Pendengar Kopi jangan lupa untuk subscribe YouTube Oten Channel buat kamu yang belum subscribe, dan buat kamu yang belum follow aja sekarang Instagramnya Oten Coffee @OtenCoffee, dan jangan lupa untuk share video ini. Oke, salam kopi, bye-bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.